Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah kita pada hari ini semoga dalam suasana ceria, sehat dan semangat untuk mengikuti perkuliahan. Pada sesi 5 ini kita akan mengkaji, membahas tentang pengertian dan jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Kita lihat nih di layar ini, anak-anak tuh dengan senyum, tawa, bertepuk tangan, ini menandakan suasana yang menyenangkan. Karena apa? Mereka memahami perbedaan satu sama lain. Pengertian anak berkebutuhan khusus ya, itu banyak definisinya. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik khusus, mempunyai ciri-ciri, indikator yang berbeda. Di sini kita ada beberapa pendapat apa itu anak berkebutuhan khusus. Menurut Hewat, mendefinisikan anak berkebutuhan khusus sebagai anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa harus selalu menunjukkan ketidakmampuan mental, emosi dan fisik. Artinya memang mempunyai mempunyai ciri karakteristik yang berbeda dengan anak pada umumnya, baik secara fisik, mental, intelektual, sosial. Nah, nanti itu dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Menurut UNESCO, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan pendidikan khusus yang dapat dilakukan di sekolah khusus maupun sekolah umum. Sekolah khusus yang selama ini kita adalah SLB, sekolah luar biasa. Sekolah pada umumnya sekolah reguler. Nah, ini antara sekolah khusus dan reguler. Nanti ada fungsi masing-masing. Kalau anak yang terindikasi anak berkebutuhan khusus semua disekolahkan ke sekolah pendidikan khusus, ada kelebihannya juga ada kekurangannya. Sebaliknya juga, bagaimana anak-anak yang mengalami hambatan ringan bisa disekolahkan ke sekolah-sekolah umum. Nanti yang berat bisa kita rujuk kepada sekolah khusus yang nanti akan berfungsi sebagai sekolah rujukan atau research center. Jadi sekolah umum dan sekolah khusus nanti ada komunikasi, ada hubungan timbal balik, di mana sekolah khusus adalah rujukan dari sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di sekolah umum. Juga menurut Permen Diknas Nomor 70 Tahun 2009, anak berkebutuhan khusus itu terdiri atas beberapa jenis. Apa yang disebut dengan tunanetra, tunarungu, tunawicara, grahita. Ya, ini anak-anak yang mengalami hambatan-hambatan atau kecacatan atau ketunaan. Nah, di dalam komunikasi sosial, hendaknya kita punya persepsi yang sama. Misalnya, kalau kita menyebut tunanetra, tunarungu, walaupun di dalam permennya atau undang-undangnya begitu, sebaiknya di dalam komunikasi kita tidak menggunakan kata itu. Hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, penghambatan komunikasi, hambatan fisik, ini akan lebih lebih familiar daripada menggunakan kata-kata yang tanda kutip kasar. Walaupun di undang-undang begitu, tapi di dalam komunikasi kita hendaknya menggunakan kata yang lebih ramah. Apa yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus ini adalah bermacam-macam. Bisa faktor personal, yaitu biologis, faktor intern, juga faktor lingkungan sosial, artinya oleh faktor ekstern. Ini yang menyebabkan munculnya anak-anak berkebutuhan khusus. Oleh sebab ini, kalian sebagai mahasiswa, di dalam pergaulan juga harus memahami kondisi-kondisi teman kita, kondisi lingkungan kita, anak-anak kita, saudara kita. Apa yang menyebabkan ini memiliki kebutuhan istimewa atau khusus tadi. Karakteristiknya ini sangat menonjol dapat dikenali dari fisiknya atau non fisiknya. Jadi kita mengenali identifikasi disebutnya. Anak ini kok jalannya nampaknya ada kendala. Pandangannya kok ada kendala. Sebagai seorang guru atau orang tua harus memahami karakteristik ciri-ciri yang secara kasat mata kita bisa lihat. Siapa saja yang termasuk anak berkebutuhan khusus ini? Tadi disebutkan di Permen 70 tahun 2009. Ini kita menyebutkan anak dengan gangguan penglihatan atau disebut dengan tunanetra tadi. Anak dengan gangguan
wicara, komunikasi ini juga memiliki karakteristik ciri-ciri yang berbeda-beda. Nanti akan kita bahas lebih lanjut bagaimana kita mengidentifikasi asesmen daripada anak berkebutuhan khusus. Pertemuan saya kira pada sesi 5 ini cukup sekian. Nanti kalau ada yang bertanya kita bisa melalui grup, kalian bisa menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.